Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo ayah bunda, hari ini kita akan membahas 7 cara mengembangkan keterampilan belajar pada anak-anak. Pertama adalah membuat jadwal belajar yang efektif. Misalnya ketika dia mendapatkan PR dari sekolah atau mendapatkan tugas dari sekolah seperti matematika dan bahasa Indonesia, maka jadwalkan kalau untuk pengerjaan matematikanya itu butuh waktu 30 menit misalnya di jam berapa. Kalau misalnya anak-anaknya pulang sore, anggaplah matematikanya dikerjakan dalam waktu 30 menit setelah maghrib. Kemudian setelah isya dilanjutkan mata pelajaran yang keduanya. Kemudian yang kedua adalah mengembangkan keterampilan membaca. Misalnya berikan anak-anak buku seperti buku novel, buku fiksi lainnya, non-fiksi, asalkan disesuaikan dengan umurnya. Kalau misalnya masih SMP, berikanlah buku bacaan yang sesuai dengan dia. Kalau misalnya dia SMA, ya berikan buku yang bisa menggugah pikiran mereka sesuai dengan umurnya. Ketiga, tidak kalah penting, yaitu menggunakan teknik belajar aktif. Dorong anak untuk menggunakan teknik belajar aktif seperti membuat catatan, membuat peta konsep, dan diskusi kelompok. Contohnya, minta anak Anda untuk membuat peta konsep tentang materi pelajaran yang sudah dipelajari. Misalnya, dia hari ini belajar di sekolah tentang PPKN atau bahasa Indonesia. Coba suruh mereka untuk membuat peta konsepnya, kemudian minta mereka untuk menjelaskan kembali kepada Anda gitu loh. Selanjutnya adalah mengembangkan keterampilan analitis. Misalnya berikan anak tugas-tugas yang membutuhkan analis dan pemecahan masalah. Contoh, berikan anak Anda soal matematika yang membutuhkan analisis dan pemecahan masalah. Ini merupakan suatu metode yang sangat bagus ketika misalnya kita memberikan soal-soal matematika. Apalagi sekarang kan matematika jamnya sangat terbatas misalnya di kelas. Jadi pelajaran yang sudah mereka pelajari, coba tantang mereka untuk membuat atau menyelesaikan soal dengan bab pelajaran yang sama di sekolahnya, sehingga mereka akan terbiasa untuk memecahkan suatu masalah dengan adanya metode-metode yang seperti ini. Selanjutnya itu menggunakan teknologi. Sekarang kita semuanya anak-anak itu rata-rata sudah punya gadgetnya sendiri. Jadi sangat disayangkan ketika kita tidak gunakan hal ini untuk menunjang perkembangan belajar mereka. Sekarang banyak aplikasi yang gratis maupun berbayar di mana bisa mengembangkan bakat dan minat anak-anak, seperti belajar bahasa Inggris di Duolingo, aplikasi Duolingo, belajar belajar tentang apapun itu, tentang life skill di sosial media. Tinggal kita arahkan, carikan media yang cocok untuk anak kita, kemudian belajar editing dan lain sebagainya. Ini harus dimanfaatkan supaya apa? Supaya barang yang dia pegang itu manfaatnya ada gitu loh, atau digunakan dalam hal yang positif. Selanjutnya adalah bagaimana kita mengajarkan anak-anak untuk mengatur waktunya gitu loh. Coba berikan anak-anak pengertian bahwa ada hal-hal yang harus diselesaikan, ada hal-hal yang harus diprioritaskan. Misalnya ketika memiliki banyak tugas, kita harus membimbing bahwa mana tugas nih yang harusnya diselesaikan duluan. Kalau misalnya tugasnya harus diperiksa besok, maka otomatis itu yang harusnya didahulukan daripada tugas yang harus diperiksa lusa dan lain sebagainya. Ini sangat perlu untuk dibimbing anak-anak kita supaya waktunya itu bisa termanage. Yang terakhir adalah mengembangkan keterampilan berpikir kritis anak. Karena kenapa? Ini sangat penting supaya mereka punya problem solving dalam kehidupan ini. Seperti ajukan anak-anak pertanyaan tentang sesuatu atau pertanyaan terbuka lah. Contoh, kalau misalnya kalian di jalan bertemu dengan orang-orang yang butuh pertolongan, mana yang lebih dulu kamu tolong? Yang pertama adalah misalnya nenek-nenek yang sudah kecelakaan ditabrak motor, atau ibu-ibu yang sedang hamil yang akan melahirkan. Mana yang lebih duluan kalian prioritaskan untuk kalian tolong? Lalu alasannya apa?
Coba berikan pertanyaan-pertanyaan terbuka yang serupa di mana anak-anak akan berpikir kritis sehingga memberikan argumen-argumennya. Dan jangan salah, hal-hal yang seperti ini menjadikan nanti mereka memiliki soft skill yaitu problem solving, dan ini sangat penting untuk kehidupan mereka ke depannya. Oke, sekian, see you next time.